Oke, selamat sore Pak Haris. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait judul PKM kami yang di mana PKM kami ini memiliki judul pembentukan peta wilayah gempa di Pulau Bawean berdasarkan kelas tanah, parameter dan respons gempa. Lalu untuk jenis PKM yang akan kami gunakan ini adalah PKM RE. Next. Sini adalah anggota kelompok kami, ada Muhammad Alif Mukti, ada Lintang Anissa, Muhammad Alif Batila, saya sendiri, dan juga Amara Alia. Jadi next. Nah, selanjutnya ini untuk latar belakang sendiri. Latar belakang yang kami bawakan ini berdasarkan dari kejadian gempa pada 22 Maret 2024. Yang dimana bawaan ini berada pada zona seismik aktif dengan sedimen lepas dan air tanah dangkal. Sehingga dapat terjadi resiko likuifaksi tinggi. Nah, keberadaan zona seismik aktif ini didasari dari adanya jalur sesar tua dengan pola Meratus yang masih aktif hingga saat ini. Lalu berdasarkan gempa pada 22 Maret 2024, terdapat beberapa desa yang memiliki kerusakan parah, yang di mana Desa Lebak, Desa Dekat Agung, dan juga Sukanung, dan juga Teluk Jatib Jawang. Lalu dari PG yang tercatat ini memiliki peak ground acceleration yang bernilai 1,3 sampai 0,18. Dan ini dapat menyebabkan adanya likuifaksi dan fenomena sand boiling. Di mana sand boiling itu seperti penyemburan air dari bawah permukaan ke atas. Lalu dari sand boiling ini terjadi di Tanjung Anyar dengan ketinggian ke sekitar 5 cm. Terus di Raba ada kurang lebih 2 cm dengan arah south ke north. Lalu di Teluk Cawang ini terdapat retakan dengan arah barat timur dan juga adanya pola likuifaksi dari utara ke selatan dan juga barat ke timur. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, kami ingin membuat sebuah peta hazard yang dimana peta ini tuh didasari dari penggunaan VS30 untuk menentukan kelas tanah yaitu SB sampai SE sebagai dasar dari karakter respon dari seismik sendiri. Lalu ada PGA yang digunakan itu untuk menggambarkan intensitas guncangan maksimum dan juga ada respon spektral yaitu atau TS di mana itu digunakan untuk menilai penguatan guncangan pada tiap kelas tanah. Jadi next. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Jadi setelah kami mencoba melakukan riset, terdapat beberapa kajian pada paper maupun eh, abstrak, di mana penelitian terdahulu itu kebanyakan di Pulau Bawean itu membahas terkait geologi umum dan struktur. Kemudian juga disusul dengan geomorfologi dan serta multi hazard map pada peta kebencanaan, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, serta kemudian disusul oleh eksplorasi energi dan juga hidrologi. Jadi dari apa yang kami coba lakukan untuk mencari tahu apakah penelitian terhadap PGA di Pulau Bawean tersebut itu sudah dilakukan atau belum, ternyata belum. Dari hasil 131 paper yang telah kami coba cari. Bisa di next. Dan yang selanjutnya yaitu analisis dari kondisi ideal, aktual, dan juga cap yang sudah kita analisis. Untuk ideal state-nya itu seharusnya tersedia peta bahaya gempa berbasis amplifikasi tanah di Pulau Bawean yang bertujuan untuk sebagai acuan mitigasi bencana gempa dan juga perencanaan pembangunan. Nah, dengan adanya peta ini itu digunakan agar bisa dipastikan bahwa pembangunan atau bangunan yang dibangun di sana itu sesuai dengan karakteristik tanah yang ada di sana. Jadi eh, bisa meminimalisir risiko kerusakan akibat gempa. Nah, untuk actual state-nya sendiri eh, di pulau di sana itu belum ditemukan peta amplifikasi tanah khusus untuk Pulau Bawean, baik dari penelitian akademik maupun dari lembaga resmi. Nah, kemudian didapatkan gap atau kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya studi yang melakukan pemodelan amplifikasi tanah di Pulau Bawean sehingga peta bahaya gempa berbasis amplifikasi itu belum tersedia. Nah, untuk menutup kesenjangan ini, maka dari itu kita melakukan penelitian yang sudah kami rencanakan dalam PKM ini. Next.
Terus selanjutnya di state of the art ini didasarkan dari penelitian terdahulu dan eh gap analisis. Di sini penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pemodelan bahaya gempa di skala nasional atau mikrozonasi. Kemudian belum ada tersedia peta bahaya gempa yang berbasis amplifikasi tanah yang terperinci untuk Pulau Bawean itu sendiri. Kemudian adanya studi ini itu berguna untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan peta bahaya gempa yang bersifat lokal dengan basis karakteristik tanah sebagai dasar mitigasi dan perencanaan pembangunan di Pulau Bawean. Oke, selanjutnya ini ada rumusan malah dan juga tujuan dari PKM kami. Nah, yang mana yang pertama itu bagaimana cara untuk menentukan nilai PS30 di Pulau Balayan sendiri untuk mengklasifikasi jenis site class yang berpengaruh terhadap respon tanah terhadap guncangan gempa. Jadi mana tujuan pertama itu menentukan nilai PS30 pada wilayah Pulau Balayan untuk memperoleh klasifikasi site class yang mempresentasikan kondisi geologi permukaan serta berpengaruh terhadap respon tujuan terhadap guncangan gempa. Lalu untuk tujuan yang kedua, yaitu dapat memetakan distribusi peak ground acceleration ataupun PGA dan juga periode transisi atau TS, di mana ini sebagai dasar identifikasi tingkat bahaya seismik dan rentangan respons spektral di wilayah Pulau Bawean sendiri. Lalu yang ketiga, dapat menghasilkan peta amplifikasi gempa melalui integrasi dari tiga jenis parameter tadi, ada PS30, PGA, dan juga TS, di mana itu menggambarkan variasi tingkat amplifikasi tanah pada setiap zona di Pulau Bawean. Lalu yang keempat, menentukan wilayah dengan tingkat kerentanan seismik berbeda berdasarkan peta site class dan peta amplifikasi, sehingga dapat diidentifikasi area dengan potensi dampak guncangan tertinggi itu di sebelah mana dan terendah itu sebelah mana. Bisa di next. Nah, baik selanjutnya di sini terdapat manfaat, urgensi, dan luaran dari PKM yang kami bawakan. Nah, dari apa yang kami bawakan, harapannya memiliki manfaat seperti menjadi panduan mitigasi bencana rawan gempa pada Pulau Bawean tentunya. Dan yang kedua yaitu sebagai acuan untuk perancangan infrastruktur yang strategis dan aman terhadap bencana gempa bumi. Nah, tentunya kebermanfaatan ini berangkat dari sebuah urgensi, di mana urgensi ini itu menyangkut pada kejadian lampau pada tahun 2024, di mana terjadi gempa bumi di Pulau Bawean, khususnya di Desa Teluk Jatidawang, yang memungkinkan dapat menyebabkan likuifaksi. Nah, dari apa yang kami susun, yaitu PKMRE ini memiliki 4 luaran. Yang pertama yaitu laporan kemajuan, di mana laporan kemajuan ini akan berisi terkait progres kemajuan dari apa yang kami lakukan selama penelitian, baik pada teknisnya dan juga RAB-nya. Kemudian laporan akhir, yaitu hasil seluruh penelitian yang telah kami buat. Dan yang ketiga, itu terdapat artikel ilmiah yang menyangkut laporan akhir yang kemudian dipublikasikan menjadi sebuah artikel ilmiah pada bidang akademisi. Dan yang keempat, yaitu akun media sosial tentunya untuk mempublikasi serta menginfluence atau memberikan informasi terkait apa yang kami teliti. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu metode riset. Untuk waktu dan lokasi penelitian ini kami laksanakan di ITS Surabaya dengan durasi penelitian kami itu selama 3 bulan. Itu terhitung mulai bulan Februari hingga bulan Maret 2026. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu data koordinat longitude dan latitude dari Pulau Bawean sendiri. Lalu yang kedua itu kami menggunakan lembar geologi Pulau Bawean sebagai landasan identifikasi dari formasi batuan maupun jenis tanahnya. Lalu yang ketiga kami memerlukan nilai PGA untuk mengetahui intensitas getaran gempa yang terjadi di wilayah tersebut. Lalu yang keempat kami memerlukan nilai TS itu untuk mengklasifikasikan jenis tanahnya, yaitu SP, SC, SD, dan SE itu sesuai dengan desain spektra Indonesia yang menjadi acuan. Lalu kami dalam proses pengolahan data dan pemodelan atau pembuatan data itu kami menggunakan software ArcGIS untuk
memproses datanya dan membuat datanya, lalu dan Microsoft Word untuk penyusunan laporannya. Next. Oke, selanjutnya ini ada flowchart, di mana flowchart itu eh, menjelaskan secara umum terkait teknisan dari PKM kami, yang di mana dimulai dari studi literatur terlebih dahulu, kita mencari tahu terkait ya tentang gempa-gempa di Bawen pada 2024, terus juga terkait kondisi geologi di sana itu seperti apa. Lalu yang kedua itu melakukan data input, yaitu ada VS30, PGA sama TS. Nah, data itu nanti dihasilkan dari kami akan men-scraping data sesuai dengan koordinat-koordinat yang sudah didapatkan sebelumnya, sehingga nanti memperoleh data VS30, PGA sama juga TS. Lalu dilakukan pengolahan data, sehingga dari pengolahan data ini akan didapat peta bahaya gempa yang didasari pada ketiga parameter tersebut. Lalu dari situ kami melakukan analisis identifikasi wilayah, di mana analisis itu dilakukan untuk menentukan di mana sih daerah yang memiliki amplifikasi tinggi ataupun yang mempunyai resiko jika kena gempa itu lebih parah. Lalu setelah dilakukannya analisis wilayah, eh, s- maka penelitian kami itu sudah selesai. Jadi next. Berikut untuk alur pengolahan data dari pengambilan data hingga mendapatkan output terakhir. Di sini di cabang pertama di sini ada data apa? Di sini diperlukan data koordinat daerah Bawean, kemudian dilakukan scraping atau pengambilan data di website RSA Cipta Karya mengenai data PGA dan TS-nya. Kemudian outputnya berupa data hasil scraping, nilai PGA, dan nilai TS di tiap kelas batuan. Kemudian di cabang kanan di sini ada pengambilan data VS30. Di sini didapatkan di website USGS secara global. Kemudian data data diinput ke ArcGIS, kemudian diresampel dengan jarak sebesar 5 dikali 5 meter. Kemudian eh, nilai VS30 sebenarnya itu diklasifikasikan sesuai nilai dari kelas situs tanah sesuai dengan acuan SNI 2019. Kemudian poligon kelas situs tanah yang sudah didefinisi didapatkan. Setelah itu eh, dari modeling di ArcGIS di sini didapatkan peta PGA dan peta TS. Nilai peta TS ini kemudian diinput ke poligon-poligon di eh, poligon-poligon yang telah ditentukan dengan nilai VS30 tadi. Selanjutnya eh, adanya clipping poligon kelas situs tanah sesuai dengan peta TS. Selanjutnya hasil clip tersebut dijadikan menjadi satu file Excel dan didapatkan data PGA surface yang kemudian dibandingkan dengan eh, PGA bedrock. Data PGA surface ini juga dijadikan model sehingga didapatkan peta PGA surface. Sedangkan hasil pembandingan antara PGA surface dan PGA bedrock ini didapatkan amplika, amplifikasi, amplifikasi berdasarkan kelas situs tanah. Demikian alur pengolahan data dari riset kita ini. Next. Baik, selanjutnya yaitu RAB, yaitu rancangan anggaran biaya yang diperlukan selama penelitian. Pada
apa yang kami bawakan, penelitian yang kami bawakan itu cukup sederhana, di mana kami hanya memerlukan biaya untuk pembelian license software ArcGIS yang dimana akan digunakan selama 1 bulan lamanya dalam pengolahan peta, di mana harga satuan license-nya itu berkisar pada angka 4.500.000. Sehingga pada rekap eh, keseluruhan rancangan anggaran biaya yang kami butuhkan selama penelitian itu pada kisaran 4.500.000. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan dan timeline penelitian kami, di mana itu ada 4 tahapan utama. Untuk yang pertama yaitu ada studi literatur, di mana kami mengumpulkan data, meninjau teori, dan juga mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan aplikasi tanah, bahaya gempa, maupun kondisi geologi di Pulau Bawean sendiri, di mana ini berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan pertama dengan penanggung jawab saya sendiri untuk yang tahap yang kedua yaitu pembuatan proposal dan juga pengumpulan data, di mana dia itu eh, dimulai dari eh, minggu kedua bulan pertama hingga awal bulan kedua, dan eh, ditanggung penanggung jawabnya yaitu Amara. Untuk yang ketiga yaitu tahap yang ketiga yaitu pengolahan data. Jadi setelah semua datanya itu terkumpul, kami melakukan pengolahan data, itu pemodelan aplikasi tanah dan lain sebagainya. Itu pada bulan bulan kedua hingga minggu pertama bulan ketiga. Lalu yang selanjutnya yaitu pembuatan laporan dari penelitian kami yang penanggung jawabnya yaitu Muhammad Alif. Oke, next. Nah, eh, mungkin cukup sekian terkait pemaparan dari luaran tentang PKMRE yang akan kami eh, buat selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.